Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Abdul Rashid, Sabia Syarah, Saya Ahmad Musa Bibi. saya Aisyah Puspitasari. Saya Ahmad Faisal Faturman Putra. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tugas UTS. Ivan Petrovich Pavlov, lahir pada tanggal 14 September 1849 di desa Ryazan, Rusia, di mana ayahnya adalah pendeta desa. Studi Pavlov yang paling awal difokuskan pada teologi, tetapi dengan membaca buku On the Origin of the Species karya Charles Darwin memiliki pengaruh yang kuat pada minatnya. Di masa depan, dia segera meninggalkan studi agamanya dan mengabdikan dirinya untuk studi sains pada tahun 1870. Ia mulai belajar ilmu alam di Universitas Petersburg. Ivan Pavlov adalah seorang ahli fisiologi Rusia yang paling dikenal dalam psikologi karena penemuannya tentang pengkondisian klasik. Selama studinya tentang sistem pencernaan anjing, Pavlov mencatat bahwa hewan mengeluarkan air liur secara alami saat disajikan makanan. Namun, dia juga mencatat bahwa hewan mulai mengeluarkan air liur setiap kali mereka melihat jas lab putih dari asisten eksperimen. Melalui pengamatan inilah Pavlov menemukan bahwa dengan mengaitkan penyajian makanan dengan asisten lab terjadi respon terkondisi. Ivan Pavlov terkenal karena pengkondisian klasik dan penelitian teknologi dan pencernaan. Minat utama Pavlov adalah studi fisiologi dan ilmu alam. Dia membantu mendirikan Departemen Fisiologi di Institut Kedokteran Eksperimental dan terus mengawasi program ini selama 45 tahun ke depan dalam hidupnya. Seperti katanya, ilmu pengetahuan menuntut dari seorang pria sepanjang hidupnya. Jika seorang memiliki dua kehidupan, itu tidak akan cukup baginya. Bersemangatlah dalam pekerjaan dan pencarian Anda. Demikianlah kata-kata dari seorang Pavlov. Saat meneliti fungsi pencernaan anjing, Ivan Pavlov mencatat bahwa subjeknya akan mengeluarkan air liur sebelum pengiriman makanan. Dalam serangkaian eksperimen terkenal ini, ia mempresentasikan berbagai rangsangan sebelum penyajian makanan. Akhirnya menemukan bahwa setelah asosiasi berulang, seekor anjing akan mengeluarkan air liur dengan adanya stimulus selain makanan. Lalu classical conditioning atau teori Pavlov adalah teori yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing. Pavlov menemukan bahwa seiring waktu anjing mengeluarkan air liur tidak hanya ketika makanan disajikan, tetapi orang yang memberinya makanan tiba. Perangsang asli atau makanan dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan atau menciptakan sebuah perilaku. Untuk menguji teori bahwa anjing-anjing itu mengeluarkan air liur karena mengasosiasikan akan diberi makan oleh seseorang, Pavlov mulai membunyikan lonceng dan kemudian menyajikan makanan sehingga anjing mengasosiasikan suara lonceng dengan makanan. Ternyata anjing belajar mengasosiasikan bunyi lonceng dengan makanan sehingga menyebabkan mulutnya mengeluarkan air liur. Setiap kali lonceng berbunyi, Pavlov menunjukkan bahwa anjing dikondisikan untuk mengeluarkan air liur dengan suara lonceng. Jika suara itu berulang kali diberikan pada saat yang sama saat diberi makan, makanan yang diberikan pada anjing adalah stimulus tanpa syarat dan air liur adalah respon bawaan tanpa syarat. Selanjutnya ada John Brodus Watson yang lahir pada 9 Januari 1878 dan meninggal pada 25 September 1958. Ia adalah seorang psikolog Amerika Serikat. Watson ini mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya, yaitu Psychology as the Behaviorist Visit atau pandangan perilaku psikologi yang ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913. Ia menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologik terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Aliran ini tidak menerima paham tentang alam sadar dan alam bawah sadar pada kegiatan mental manusia. Watson juga seorang guru besar dan direktur laboratorium psikologi Universitas Johns Hopkins pada tahun 1908 sampai dengan 1920. Berdasarkan penelitiannya pada tingkah laku bayi,
Batson berpendapat bahwa pada bayi dan anak yang sangat muda, terdapat 3 reaksi yang tak perlu dipelajarinya terlebih dahulu, yaitu terkait rasa takut, kasih sayang, dan amarah. Di antara buku karangannya yang terkenal adalah Psychology from the Standpoint of a Behaviorist tahun 1919 dan Psychological Care of Infant and Child tahun 1928. Burrhus Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Berdasarkan biografi Burrhus Frederick Skinner, ia meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cambridge, Massachusetts. Ayah Skinner adalah seorang pengacara, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Diketahui bahwa teman terdekat Skinner ketika masih kecil adalah Raphael Miller. Mereka berteman baik lantaran agama orang tua mereka sama. Selain itu, mereka juga memiliki minat pada alat dan gadget. Mereka telah mengatur jalur telegraf di antara rumah mereka untuk saling mengirim pesan. Meski mereka masih tetap saling menelepon. Tepat pada tahun 1936, Skinner menikahi Eve Blue. Mereka dikaruniai 2 anak perempuan yang bernama Julie dan Deborah. Diketahui bahwa Yvonne meninggal pada tahun 1997 dan dimakamkan di pemakaman Mount Auburn, Cambridge, Massachusetts. Di sisi lain, pada tahun 1970-an, Skinner masih tetap aktif bahkan setelah pensiun. Pada tahun 1989, Skinner didiagnosis menderita leukemia dan meninggal pada 18 Agustus 1990 di Cambridge. Saat itu, pada 10 hari sebelum kematiannya, ia diberikan penghargaan prestasi seumur hidup oleh American Psychology. Yang keempat ada Edwin Ray Guthrie. Ia lahir 9 Januari 1886 dan wafat pada 23 April 1969. Ia adalah seorang psikolog perilaku yang memulai karirnya sebagai guru matematika dan filsuf. Edwin terkenal karena teorinya bahwa semua pembelajaran didasarkan pada asosiasi stimulus-respons. Ia secara beragam digambarkan sebagai satu teori percobaan, non-penguatan, dan pembelajaran kedekatan. Teorinya adalah kombinasi rangsangan yang menyertai suatu gerakan akan pada pengulangannya cenderung diikuti oleh gerakan itu. Satu kata yang digunakan rekan kerja dan siswanya untuk menggambarkan Edwin dan teorinya adalah sederhana. Dan mungkin dia lebih suka menggunakan istilah sederhana untuk menggambarkan ide yang kompleks. Namun, tidak diragukan lagi benar bahwa banyak ulasan tentang Edwin dalam literatur setelah salah mengartikan ketidaklengkapan sebagai kesederhanaan. Edwin mengakui bahwa teorinya sendiri membuktikan asumsi bahwa orang bereaksi terhadap situasi tentu dengan cara yang sama selama masih efektif. Teori dan asumsi Edwin yang lebih ambigu dimasukkan ke dalam istilah yang lebih cepat dipahami setelah kematiannya. Catatan ini berfokus pada 3 prinsip, yaitu prinsip asosiasi, prinsip postur tubuh, dan prinsip probabilitas respons. Prinsip asosiasi mengatakan bahwa setiap stimulus yang menyertai suatu perilaku atau segera mendahuluinya kurang dari setengah detik menjadi isyarat untuk perilaku tertentu itu. Kedua, prinsip asosiasi berteori bahwa stimulus ketika diikuti oleh lebih dari 2 respon hanya menjadi terkait dengan respon yang paling dekat dengan stimulus. Yang ketiga, prinsip probabilitas respon menyatakan bahwa peluang respon tertentu yang terjadi pada waktu tertentu berkaitan dengan ukuran stimulus untuk respon yang ada pada waktu tertentu. Semakin banyak isyarat untuk suatu stimulus, semakin tinggi kemungkinan respon yang diinginkan. Biografi Karl Leonard Hull. Karl Leonard Hull lahir di Akron, sebuah kota di negara bagian New York pada tahun 1884. Menurut autobiografinya, ayahnya adalah seorang pria yang agresif dan tidak terkaya yang memiliki tanah pertanian. Hull dan adik lelakinya mengerjakan ini selama masa kecilnya dan sering bolos sekolah untuk membantu bisnis keluarga. Pada usia 17, Hull mulai bekerja sebagai guru di sekolah pedesaan. Tetapi
Segera setelah memutuskan bahwa dia ingin belajar lebih banyak, maka dia memasuki sebuah institut dan kemudian di Universitas Alma, Michigan. Sesaat sebelum lulus, dia hampir mati karena demam tifoid. Dia kemudian pindah ke Minnesota untuk berpraktik sebagai insinyur pertambangan magang. Memiliki spesialisasi dalam matematika, fisika, dan kimia. Namun dia tertular polio. Karena penyakit ini ia kehilangan kemampuan untuk bergerak dalam satu kaki. Selama masa pemulihan, Hull mulai membaca buku-buku psikologi. Setelah sakit, dia kembali bekerja sebagai guru dan menikahi Bertha Lutzi, istrinya, dan dia mulai menghadiri University of Michigan, di mana Hull lulus dalam psikologi pada tahun 1913. Setelah bekerja beberapa tahun sebagai profesor di Universitas Wisconsin, ia memperoleh posisi di Universitas Yale, di mana ia bekerja sampai kematiannya pada tahun 1952. Kontribusi utama untuk behaviorisme, Hull menganggap bahwa psikologi adalah ilmu alam dalam setiap aturan seperti fisika, kimia, atau biologi. Dengan demikian, hukumnya dapat dirumuskan melalui persamaan numerik dan akan ada hukum sekunder untuk menjelaskan perilaku kompleks dan bahkan individu itu sendiri. Dengan demikian, penulis ini berusaha untuk menentukan hukum ilmiah yang menjelaskan perilaku dan khususnya dua aspek kompleks dan sentral dari perilaku manusia, belajar dan motivasi. Ahli teori lain seperti Neal M. Miller dan John Dollard bekerja dalam arah yang sama dengan Hull untuk menemukan aturan dasar yang memungkinkan perilaku prediksi. Di sisi lain, Hull adalah penulis pertama yang mempelajari fenomena sugesti dan hipnosis menggunakan metodologi eksperimental tipe kuantitatif. Pada 1933 ia menerbitkan buku Hipnosis dan Sugestibilitas yang ia teliti selama 10 tahun. Dia menganggap bahwa metode ini sangat mendasar untuk pemahaman psikologi yang mendalam. Hull mengusulkan dalam bukunya Prinsip Perilaku 1943, Teori Impuls, Drive. Dalam bahasa Inggris asli, karya ini memiliki pengaruh mendasar pada psikologi, sosiologi, dan antropologi tahun 1940-an dan 1950-an dan tetap menjadi salah satu teori klasik referensi dalam sejarah behaviorisme dan psikologi pada umumnya. Sampai kedatangan Hull, tidak ada psikolog yang menerjemahkan konsep-konsep pembelajaran atau khususnya penguatan dan motivasi menggunakan matematika. Ini berkontribusi pada kuantifikasi psikologi dan akibatnya untuk pendekatannya ke ilmu alam lainnya. Teori reduksi impuls. Hull menyatakan bahwa belajar adalah cara beradaptasi dengan tantangan lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup. Ini didefinisikan sebagai proses aktif pembentukan kebiasaan yang memungkinkan kita untuk mengurangi impuls, seperti kelaparan, kesenangan, relaksasi, atau seksualitas. Ini bisa mendasar atau diperoleh dengan mengkondisikan. Menurut Hull, ketika kita berada dalam keadaan membutuhkan dorongan atau motivasi meningkat untuk melakukan perilaku yang kita tahu dari pengalaman yang memuaskannya. Untuk perilaku yang akan dieksekusi perlu bahwa kebiasaan memiliki kekuatan tertentu dan bahwa penguatan yang akan diperoleh oleh perilaku memotivasi subjek. Rumus yang dibuat oleh Hull untuk menjelaskan motivasi adalah sebagai berikut. Potensi sama dengan kekuatan kebiasaan atau jumlah bala bantuan yang diperoleh sejauh ini, dikali impuls atau waktu kekurangan kebutuhan, dikali nilai insentif penguatan. Namun teori Hull dikalahkan oleh behaviorisme proporsional Edward C. Tolman yang lebih berhasil karena pengenalan variabel kognitif atau harapan dan menunjukkan bahwa ada pembelajaran tanpa penguatan. Fakta ini mempertanyakan dasar proposal Hull. Sekian presentasi video kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.